wa firraddi afatun azimatun wa hiya annal 'amata majbuluna ala ta'zimi man yaridu salatahum alaihim. Ibu hadirat, bahasan kita melanjutkan pada bacaan minggu yang lalu yang menjelaskan bahwa ada satu hadis Rasulullah, kalau ada orang bawain sesuatu padahal itu enggak kita minta, kita enggak ngemis-ngemis, kemudian kita menolaknya, itu sama aja kita menolak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaiknya terima apa yang sudah diberikan, jangan ditolak. Itu informasi yang kita udah baca pada minggu yang lalu. Kemudian dilanjutkan lagi, wa firraddi afatun azimatun, dan terkait kalau ada penolakan itu nanti takutnya ada dampak negatif yang cukup besar. Takut ada kesalahpahaman gitu. Jadi kalau ada orang dikasih sesuatu kemudian dia tidak terimanya, ditolaknya, khawatir ada nanti kesalahpahaman. Wahia, yaitu annal 'amata majbuluna, sesungguhnya secara umum manusia itu berwatak ala ta'zimi man yaridu sholatum alaihim, untuk diagungkan dengan cara orang-orang yang datang atas doa mereka. Umumnya kalau ada orang datang memberikan sesuatu, kalau bisa diterima tuh, sebab manusia wataknya begitu, pengen diterima, didoain tuh, itu watak manusia begitu semuanya rata-rata. Jadi kalau kita ngasih sesuatu, hadiah, sodako kepada orang lain, nah itu kalau bisa diterima, karena watak manusia pengen dapat doa, minimal didoain, jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsanal jaza, mudah-mudahan apa yang kau berikan akan diganti dengan rezeki yang lebih banyak, lebih berkah lagi. Itu watak manusia begitu, pengen dapat doa. Tuh, makanya kalau ditolak ya nanti enggak dapat doa. Begitu Ibu. Ya, makanya dampak negatifnya begitu kalau nggak diterima. Makanya tolonglah kalau ada orang datang memberikan sesuatu, tolong diterima. Nah seperti itu, yang paling penting itu dulu, terima dulu. Farubbama kanal hamilu li ba'din nusaki 'ala raddi at-tazahhuru bizuhdi hirsan minhu ala husulil manzilati indahum. Maka terkadang ya ada pendorong bagi sebagian ahli-ahli ibadah untuk menolak secara zahir dengan kezuhudan, hirson, karena dia punya keinginan daripadanya untuk mendapatkan satu kedudukan indahum di sisinya. Wa minha huna, karena dari sinilah kana ba'dul muhaqqiqina ya'khuzu min aidin nasi zahiran, ya adalah sebagian ulama-ulama tahqiq itu mengambil dari tangan orang lain secara zahir, summa yatasaddaqu bihi sirra, kemudian nanti secara sir disedekahkan lagi kepada orang lain. Nah makanya banyak ahli-ahli tahqiq ketika mereka melihat kondisi seperti itu, ada orang datang memberikan sesuatu yang jelas diterima, diambil, diterima dengan kedua tangan terbuka, hati yang ikhlas, itu secara zahir begitu. Tapi karena memang dia tidak memerlukannya, kemudian disedekahkan lagi kepada orang lain secara sir tanpa diketahui oleh yang memberikan. Nah begitu, summa yatasaddaqu ya bihi sirran. Boleh tuh ibu saudara. Ya, jadi kalau seandainya kita udah terima, ya kemudian dengan penuh santun, dengan hati yang lapang, kita udah terima.
suatu saat ini memang ada yang lebih membutuhkan, sementara dia memang sudah punya dan dia tidak membutuhkan, boleh dia sedekahkan lagi kepada orang lain secara sir. Kalau bisa jangan sampai ketahuan orang yang memberikan. Tuh begitu. Kalau bisa jangan sampai ketahuan orang yang memberikannya, sebab terasa gak enak nanti. Ya itu pemberian saya dikasih orang, takutnya begitu. Ya boleh kita sedekahkan kepada orang lain. Kenapa? Mungkin karena kita enggak hajat, mungkin karena kita enggak butuh, kita mungkin udah ada. Nah sekarang kita boleh sedekahkan lagi kepada orang lain, tetapi dengan catatan secara sir, secara rahasia. Jangan sampai orang, khususnya yang memberikan tadi, tahu. Nah begitu. Itu solusi jalan keluarnya, supaya tetap kita sudah menerimanya ya dengan tangan terbuka, dengan hati yang ikhlas, sambil kita ya doa, kita doakan ya orang yang sudah memberikan udah alhamdulillah seneng. Nah suatu saat kalau kita mau sedekahkan lagi kepada orang lain, silahkan saja, itu dibolehkan, tetapi kalau bisa sedekahkannya secara sir supaya tidak diketahui, khususnya orang yang bersangkutan yang pernah memberikan hal tersebut kepada kita. Wa qad yajibur raddu fi masaila, dan terkadang wajib pemberian orang ditolak karena ada beberapa masalah. Kalau tadi kan dianjurkannya supaya diterima, karena memang watak manusia tuh pengennya begitu, diterima supaya dapat doanya. Tapi nanti ada lagi ibu-ibu beberapa hal yang memang pemberian tersebut bukan ya diterima, namun wajib ditolak. Wajib ditolak. Kalau kita tahu pemberiannya itu dari sumber yang haram, jangan kita terima. Lebih bagus kita tolak. Kita tahu nih dan tak meragukan lagi bahwa ini sesuatu yang diberikan kepada kita dari sumber yang tidak jelas, dari sumber yang haram. Nah makanya lebih bagus kita tolak, jangan. Apalagi kalau nanti kena ya data daripada KPK, wah bahaya. Nah begitu ternyata ini barang dari korupsi, kita terima. Ya, nanti bisa kita dipanggil juga pada saat-saat ada pemeriksaan. Nah begitu, jadi wajib ditolak kalau memang hal-hal tersebut itu kita tahu percis. Oh ini cara dia mendapatkannya dengan cara-cara yang haram, dengan cara-cara yang tidak benar, kemudian diberikan kepada kita dan kita tahu. Nah itu kita tolak. Saya nggak berani ini. Ya karena ini sumbernya tidak jelas. Nah seperti itu. Tapi kalau seandainya kita yakin ini adalah hal yang halal, silahkan terima. Tapi kalau ini ya sumbernya dari haram, wajib ditolak. Nah ini yang dimaksud oleh Al-Habib Abdul Al-Haddad, wa qad yajibur raddu fi masaila. Ya, jadi wajib ya ditolak karena ada beberapa permasalahan. Wa qad yundabu minha, dan terkadang disunnahkan daripada menerima hal-hal tersebut, ayah mila ilaika, yang memang mendorong kepada kamu, mata'lamu, apa yang kamu tahu, au tazunnu, atau yang kamu sangka, bi alamatin, ada tanda-tandanya, innahu haramun, sesungguhnya itu adalah haram. Ya kalau bisa itu dianjurkan. Kalau ada tanda-tanda, oh ini barang yang diberikan kepada kita, ada indikasi, ada tanda-tanda diperolehnya dari hal yang haram, baru ada tanda-tanda doang, sunnah dianjurkan kalau bisa ditolak aja.
au tuhamila ilaika shadaqatan wajibatan ala dzanni annaka min ahliha, atau itu memang membawa kepada kamu satu bentuk sedekah yang wajib yang disangkanya ya bahwasanya kamu itu min ahliha, itu termasuk ahlinya. Wa anta lasta kadzalika, sementara engkau tidak seperti itu. Atau begini ibu, ada orang datang memberikan sodakoh, yang sodakoh ini hak orang miskin, tapi diberikan kepada kita. Kalau bisa kita tolak, ya mohon maaf, saya bukan ahlinya, saya bukan orang miskin. Ini nih ya sesuatu ini diberikan hanya ya bentuknya adalah apa? Sedekah. Yang sedekah itu biasanya diberikan buat orang miskin. Nah kita bukan termasuk orang miskin. Kalau bisa ya berikanlah kepada yang lain. Itu boleh, nggak apa-apa. Ya misalnya kita dikasih sedekah. Kalau sedekah kan biasanya yang terima orang miskin. Nah kebetulan ibu bukan orang miskin, lebih bagus ditolak. Mohon maaf bapak ibu, bapak salah alamat kali. Ini bukan untuk saya, ini bukan hak saya. Lebih bagus kasih buat orang lain yang memang dia lebih berhak. Itu cakep begitu, nggak apa-apa. Ini kadang-kadang kita sukanya pengen ngaku miskin sih. Ya, makan kagak dapat nyalamin, bu kok kagak dapat. Padahal itu sesuatu yang diberikan hanya buat orang miskin, gitu. Misalnya datang dari Pak RT atau dari Pak RW atau dari lingkungan pemerintahan yang memang itu ditujukan buat orang-orang miskin. Kita orang kaya dapat, terima aja. Lebih bagus ditolak. Lebih bagus ditolak ibu. Nah begitu. Ini kadang-kadang kagak dapat malah marah. Ya RT-nya dimarahin. Gitu. Nih RT nih nggak ngerti banget, masih gua kagak dapet. Tuh, ini beras buat orang miskin. Nah ternyata ibu ya keluarganya termasuk orang kaya. Kalau ibu dikasih lebih bagus tolak. Udah lebih bagus kasih yang lain aja Pak RT. Tuh itu lebih bagus begitu. Ya karena itu bukan hak kita. Kalau kita demen sih ya minta surat keterangan miskin. Tuh masa pengen jadi orang miskin ya sampai diusahain keterangan menjadi orang miskin dari RT RW. Jangan ntar jadi miskin beneran. Ya jadi lebih bagus kita pengen keterangan jadi orang kaya. Nah begitu, jangan mau jadi ya orang miskin, kecuali kalau memang kenyataannya begitu. Ya memang ini prosedur dari pemerintah, ya kita suruh ngurus-ngurus silakan urus. Kalau memang kita masuk hak kita. Tapi kalau kita ya bukan ahlinya, kalau bisa jangan. Itu Al Habib Abdul Ahad mengajarkan begitu. Wa anta lasta kadzalika. Sementara kamu bukan masuk dalam kategori orang yang berhak menerima, lebih bagus kembalikan. Ini kan rata-rata enggak bu. Ya bahkan ya itu sampai datang ke Pak RT-nya, bahkan sampai datang ke ya lingkungannya ya, memberikan informasi saya belum dapat. Nah begitu. Padahal mungkin dia masuk dalam kategori orang kaya, tapi dia tetap mau jadi orang miskin. Itu jangan. Ya kita pokoknya lihat dah. Kalau kita memang termasuk tidak mendapatkan sodakoh yang khusus buat orang miskin, berarti kita alhamdulillah dianggap jadi orang kaya. Mudah-mudahan aja didoain ya. Amin. Ya begitu. Jadi jangan sampai kita malah kepengen jadi orang miskin. Itu yang bagus begitu ya, ibu hadirat jamaah sekalian. Ya, jadi artinya kalau memang itu hak kita, yuk kita terima. Tapi kalau itu bukan hak kita, ya lebih bagus kita tolak dan berikan kepada orang yang lebih berhak menerimanya. Wa minha, dan diantaranya lagi ayyakunal musadda ilaika zaliman musirran ala zulmi,
ya bahwasanya yang menerima itu adalah orang yang zalim yang terus menerus atas kezalimannya. Watasya, dan kamu takut iza qabilta ma'rufahu, apabila kamu menerima segala kebaikan-kebaikannya, anna qalbaka yamilu ilaihi, bahwa hati kamu nanti akan condong kepadanya. Wa tudahinuhu, dan akhirnya kamu menjadi penjilat fiddini, di dalam masalah agama. Atau kita nggak boleh menerima ibu pemberian seseorang yang memang kita tahu orang itu adalah orang yang senantiasa melakukan kezaliman, sehingga dengan sebab kita nerima hadiah-hadiah yang diberikan oleh mereka, nanti kita akan terikat, hati kita akan condong kepada orang tersebut, bahkan kita menjadi penjilat di dalam masalah agama. Tuh, sekarang banyak orang ya menerima hadiah dari orang-orang yang suka berbuat zalim, ya menerima, akhirnya karena disering menerima ya condong hatinya cinta kepada dia, kemudian dia melakukan perbuatan zalim, dia kagak berani ngomong, diem aja. Nah, karena merasa gak enak, ya biarin dah, ya abisnya dia selalu ngasih saya, memberikan sesuatu kepada saya, padahal dia zalim, dia melakukan banyak kesalahan, tapi dia nggak berani mengungkapkannya. Kenapa? Karena udah terlanjur dia selalu banyak diberikan sesuatu. Nah, ini termasuk para penjilat begitu. Ya kadang-kadang banyak tuh. Ya karena mereka sudah mendapatkan hadiah-hadiah, sehingga apa yang mereka kerjakan itu sebenarnya salah, tapi dia nggak berani untuk mencegahnya. Takut dia, nanti kalau saya ngomong begini begitu dimarah. Kalau dimarah gue kagak dikasih hadiah lagi. Tuh, yang biasa dikasih amplop kagak dikasih amplop lagi. Yang biasa diberikan hadiah nggak dikasih hadiah lagi. Nah, itu bahaya. Ya, makanya kita jangan sampai terikat dengan hal-hal tersebut ya. Banyak orang-orang yang memang sudah terasa tempatnya enak, kedudukannya enak, jabatannya enak, ya agamanya dikorbankan, tenang-tenang aja, yang penting dia seneng, bahagia. Tuh, kalau dia nanti berani mengungkapkan kebenaran, jabatannya digeser atau ya mungkin dipecat dari jabatan yang sedang didudukinya. Nah, makanya dia nggak berani tuh amar ma'ruf nahi munkar, dia nggak mau menyatakan kebenaran, dia nggak mau, didiem aja lebih bagus. Udah ada, saya mau diem aja, yang penting enak, udah saya punya kedudukan, punya jabatan, gaji gede, udah diem aja dah. Tuh, makanya sangat berpengaruh orang-orang yang senantiasa mendapatkan ya hadiah-hadiah dari orang-orang yang zalim, yang akhirnya nanti hatinya akan condong kepada orang yang berbuat zalim. Ini jadi bahaya, sehingga mereka menjadi penjilat-penjilat. Tuh, asal bapak seneng. Tuh, begitu. Yang penting ya laporan, ya atasan seneng, bahagia. Terkait dengan perbuatan mereka, sudah biarkan saja. Yang penting saya aman, yang penting kedudukan saya enak. Nah, itu namanya penjilat. Begitu kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab ini, dijelaskan seperti itu. Au yaghlibu ala dzannika, atau ia mengalahkan atas sangkaan kamu, annaka mata qabilta minhu syai'an, kapan-kapan kamu menerima sesuatu daripadanya, yasiru bihaitsu la yaqbalu minka matalqihi ya ilaihi minal haqqi, maka saat itu dia tidak akan menerima dari kamu apa yang kamu sampaikan berupa kebenaran dan kebaikan. Wa minha an ta'lama min hali insanin annahu yaqsidu bisilatihi idlalaka an sabilillahi bimusa'adatihi ala batilin. Dan diantaranya kamu tahu dari satu kondisi manusia, ya bahwasanya dia punya maksud, yaitu ya pemberian yang bisa menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara ia membantu dalam kebatilan.
Jadi jangan sampai kita menerima sesuatu tetapi ada iming-iming kita disuruh membantu kesesatan dan kebatilan orang lain. Tuh makanya ibu hadirat, suatu saat kalau ada nanti pilkada, ada pemilihan umum, ibu dapat amplop, isinya berapa? Nggak banyak, cepet. Ya, itu kadang-kadang gara-gara pengaruh dapat amplop 100.000, ibu disuruh milih ini, milih itu, udah iya aja. Nah setelah itu baru nyesel, ya dulu kenapa gue milih dia, ternyata ya mungkin kagak beres urusan. Tuh. Sering gak bu gitu bu? Iya didatengin dapat kerudung satu doang udah seneng banget. Ya dapat amplop nggak banyak, kali amplop kali 500 juta nih kagak, cuma 100.000, 50.000, tapi lupa segalanya. Padahal yang memberikan sesuatu itu adalah calon-calon pemimpin kita. Apakah yang ada di DPR, di DPRD, ataupun di mana-mana. Ternyata mereka sudah sampai ya dapat kursi, lupa. Tuh begitu. Ada yang ngasih karpet sama masjid, kagak dapat, karpetnya diambil lagi. Ya. Tuh begitu. Jadi pemberiannya itu karena enggak ikhlas. Ya ibu-ibu dikasih seragam, ternyata ibu kagak milih, diambil lagi seragamnya. Ya, nah itu berarti memberikan sesuatu ya karena ada keinginannya. Ntar dikit lagi bu rame, dikit lagi. Ya dikit lagi juga rame lagi. Ya mereka pada datang ke rakyat. Yang tadi kagak pada kenal, sekarang kenal, ngasih dah sesuatu. Ya, kadang-kadang rakyat lupa, cuma dikasih uang 100.000 aja udah lupa segalanya. Ya itu begitu. Nah ini bahaya, ini bahaya. Kalau suatu saat ya gara-gara kita milih dan dia melakukan kezoliman, kebatilan ya dan kecurangan, maka itu tanggung jawab yang memilih. Itu digarisbawahi ibu. Ya, jadi ibu memilih itu bukan sekali doang udah lepas tanggung jawab, tetapi ibu bertanggung jawab terus nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuh seperti itu. Ya, ini jangan kalau itu sogokan, jangan bu. Saya kagak mau dah. Ya, bismillah aja. Saya milih sesuai dengan hati nurani saya, secara zahir yang saya tahu ini yang terbaik, makanya saya pilih dia. Ya itu secara zahir karena kita nggak tahu nantinya, tapi secara zahir ini yang terbaik, itu yang kita pilih. Tidak karena pengaruh saya dapat amplop, tidak karena pengaruh saya dapat sogokan, tidak karena pengaruh saya dapat ini dan itu. Ya tetapi saya milih karena sesuai dengan hati nurani saya. Saya sudah ya mungkin sholat istikharah, dah ternyata salah, itu wallahu alam. Ya, yang penting kita tujuan kita baik. Nah seperti itu. Ya tapi kalau kita udah dipengaruhi dari sogokan, dari uang-uang yang macam-macam, nah itu tanggung jawabnya besar sekali. Ya, jadi kezoliman yang mereka lakukan gara-gara ibu yang milih, maka ibu nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, seperti itu. Ini Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang menjelaskan seperti itu. Wa min hadzal qabil, dan dari segi inilah mayahzuhul qadi, apa yang diambil oleh hakim, wal amil, dan orang yang bekerja, wa ghairuhum, dan lain-lainnya, min walatil umuri, dari penguasa, minal khosmain, itu termasuk daripada dua orang yang bermusuhan, au ahadima, atau salah satu keduanya, iza tarofa ilaihim, apabila dua-duanya bisa mengangkat persoalan mereka, wa hadza huwa risa al muharram, maka ini termasuk sogokan yang diharamkan. Ada seorang hakim bu, dia ingin memutuskan satu hukum, kemudian ada yang datang ya memberikan hadiah dengan tujuan supaya nanti ya urusannya dimenangkan di pengadilan. Nah sesuatu yang diberikan diambil oleh hakim itu namanya sogokan. Hukumnya apa?
haram. Ya, hukumnya haram. Jadi kalau kita nerima, gara-gara kita nerima, kita nanti berat sebelah. Oh, saya akan belain dia karena dia udah memberikan sesuatu kepada saya, maka nerima hal itu hukumnya haram. Sama ibu guru juga begitu, bapak guru juga begitu. Gara-gara dikasih amplop sama orang tua, yang nilainya 5 jadi 8. Nggak boleh juga. Iya. Ini nggak enak Ustaz. Emang apa? Orang tuanya baik banget sama saya. Tuh, sebelum nerima lapor, orang tuanya datang ke rumah, ya, bawain macem-macem. Oh, kerudung lain, ya. Kemudian honggoan lain, amplop lain. Anaknya nilainya 5, berubah tanpa remed menjadi 9. Tanggung jawab ibu guru sama bapak guru yang begitu. Iya, ya itu namanya riswah. Secara kecil-kecilan tuh namanya riswahnya, uang sogokan namanya. Tapi kalau emang nih orang tua biasa datang, kapan aja mau datang, itu nggak ada masalah. Ini kalau memang tujuannya begitu tuh, itu nggak boleh. Atau orang mau minjem duit, ya bawa jeruk 5 kilo, ya akhirnya yang tuan rumah kagak enak, ya dia mau minjem. Kalau seandainya saya kagak ngasih jeruk 5 kilo, akhirnya udah dah kasih dah, diminjem dah, kesian. Itu sama, haram hukumnya. Itu sama aja ya riba, riswahnya juga. Ya kalau saya ya kagak dibawain jeruk sih, saya kagak kasih, diminjem. Cuma dikasih jeruk aja 5 kilo, udah kagak enak dah. Udah gue kasih aja dah pinjaman. Nah itu nggak boleh. Jadi ibu ya kalau nggak pernah biasa datang, ya nggak pernah bawa apa-apa, giliran mau minjem, bawa jeruk 5 kilo. Ya, nah itu sekarang tuan rumahnya nerima itu jeruk dan merasa nggak enak kalau nggak ngasih bantuan, yaitu tadi pinjaman. Itu pun hukumnya nggak boleh. Ya, jadi termasuk riba, itu haram diterima, nggak boleh. Ya, makanya kita ngomong dulu yang jelas-jelas. Ini nih jeruk nih nggak ada sangkut pautnya sama minjem nih. Ya kalau saya terima, saya kagak kasih pinjaman, jangan marah ya. Nah begitu. Tapi kan orang kita kagak enak. Ya udah bawa jeruk 5 kilo, ya kagak enak dong kalau diminjem kita nggak kasih. Nah itu begitu. Ya ini tegas-tegas sama Al Habib Abdul Haddad dijelaskan seperti itu. Jadi kalau kita terima, itu bisa berpengaruh dalam keputusan kita gara-gara hadiah yang diberikan, maka itu termasuk riswah, termasuk sogokan yang diharamkan. Jadi itu wajib ditolak dah, wajib ditolak, jangan diterima dah. Walahu tatimmatun mazkuratun fi mawadi'iha, dan itu termasuk adalah ya satu kesempurnaan yang sudah disebutkan di dalam tempatnya. Fa'alaika birraddi fi jami'i hadzal masailil mazkurati, maka wajib bagi kamu untuk menolak pada semua bentuk-bentuk masalah yang sudah disebutkan di atas. Nah jadi kalau yang model-model begitu tuh ibu hadirat yang sekalian, ya kata Al Habib Abdul Al Haddad wajib ditolak, nggak boleh kita terima. Sebab nanti kalau kita terima berpengaruh cukup besar. Ya, jadi pengaruhnya cukup besar dalam masalah hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga itu berdosa kalau kita terima. Saya kira cukup sampai sini. Nanti baru wa iyyaka antad'uwa ala nafsika au ala waladika au ala malika dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan siang hari ini walaupun tidak banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirat jamaah sekalian. Manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa billah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membaca doa,
ada yaitu infak sedekah dari hamba Allah Subhanahu wa taala untuk Masjid Jami At-Thahiri yang pahalanya ditujukan untuk almarhum Bapak Qasim bin Leman, almarhum Bapak Apung bin Oding, almarhumah Ibu Maswani binti Rian, almarhumah Ibu Sa'anah binti Tirin, dan minta doanya untuk anak kami yang setelah dihitan yang bernama Muhammad Zidan, semoga diberikan kesembuhan dan menjadi anak solih. Mudah-mudahan doa-doa yang diharapkan ya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua datang dari yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala yang memberikan infak sedekahnya untuk pondok pesantren At-Thahiri Al-Muflihun di Anyer yang pahalanya ditujukan untuk Hajjah Mujnah binti Saimin dan untuk Haji Ibrahim bin Haji Sarmili. Nah, mudah-mudahan apa yang diniatkannya juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Fatihah ya, mudah-mudahan apa yang diniatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalian umumin yang buat ziarah tuh. Oh, iya. Nah, itu kalian jawab pertanyaan kemarin ya. Oh iya. Al-Fatihah ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Yang kedua, Ibu hadirat, kemarin ada pertanyaan. Ya, oh iya. Ada satu pertanyaan begini, Ibu hadirat jamaah sekalian. Ketika kita takbiratul ihram, itu yang bagus bagaimana cara mengucapkannya pada saat ia mengangkat tangannya bagaimana. Jadi begini dulu dah. Pertama, yang namanya takbiratul ihram itu termasuk ruknun min arkanis sholat, termasuk rukun sholat. Jadi ketika kita bilang Allahu Akbar itu rukun. Nah sekarang bagaimana posisi mengangkat tangan? Nah kalau mengangkat tangan memang ini bukan rukun Ibu, bukan termasuk rukun. Jadi tidak ya artinya nanti menjadi cacat sholat kita. Ya ada orang sholat nggak pakai angkat tangan, ya Allahu Akbar, boleh nggak kira-kira? Boleh. Ini harus saya ya jelaskan seperti itu dulu supaya paham gitu. Jadi yang menjadi rukunnya itu adalah takbiratul ihramnya. Sementara mengangkat kedua tangan itu hanya disunnahkan saja. Nah sekarang bagaimana caranya? Apakah pada saat Allah kita udah angkat ya atau bagaimana? Nah itu memang di ulama-ulama fikih ada perbedaan pendapat. Ya, yang namanya fikih Bu itu tidak lepas daripada ikhtilaf, daripada perbedaan ulama, sehingga Ibu nggak usah bingung. Ya ada yang ngajarin begini, ada yang ngajarin begitu. Akhirnya bingung, udah gue kagak sholat aja. Nah ini salah namanya. Ya, karena yang namanya fikih itu memang sering terjadi perbedaan pendapat. Cuma kita kalau bisa ambil yang muktamad, ambil kaul yang terbaik. Begitu, ambil kaul yang terbaik. Bagaimana kaul yang terbaik? Ya, ulama-ulama kita di beberapa kitab fikihnya itu mengajarkan. Jadi pada saat kita mengangkat kedua tangan, nah begini Bu. Jadi Allah. Nah, jadi jangan Allahnya dari sini.
pas banget ada di telinga kita, kita bilang Allahu Akbar. Pas sampai barnya sampai. Nah begitu, jangan Allahu Akbar di sini baru begini, iya kan? Gitu. Jadi Allah, ini mulain Allahnya. Oh iya, baik. Jadi ibu hadirat, jadi pada saat ya kita takbir, ini kita mata lihat tempat sujud. Ya, an-nazru ila maudhi'is sujud, lihat tempat sujud. Posisi kita udah siap, udah ya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, udah siap tuh. Ya, itu karena usolli itu juga hukumnya sunnah. Jadi kalau ada orang kagak pakai usolli juga boleh-boleh aja, nggak usah pada diributin. Ya cuma mazhab Imam Syafi'i menganjurkannya begitu supaya kita mantep. Nah kemudian mata kita lihat tempat sujud, nggak usah lihat ke atas, nggak usah lihat ke kanan, ke kiri, tapi lihat tempat sujud. Nah sudah posisi kita angkat Allah. Nah pada saat Allahu Akbar kita tanamkan qasad ta'arud ta'yin. Ya Bu ya, qasad ta'arud ta'yin. Allahu Akbar. Nah jadi pas Allahu Akbar ibu taruh tuh rapi dah tuh. Allah. Jadi angkatnya nih Allah. Nah ini pas di cupingnya, di cuping. Jangan kelebihan, jangan. Ya, atau baru sampai sini. Ya, tapi pas di cupingnya. Ya, Allahu Akbar. Qasad ta'arud ta'yin. Dan biasanya di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi, Imam Nawawi menjelaskan jangan terlalu panjang, jangan Allah kepanjangan. Begitu. Jadi kalau bisa 2 alif, 3 alif udah, 1 alif 2 harokat. Ya, 2 alif udah 4 harokat. Cukup. Allahu Akbar. Ya, akbarnya ingat ya. Allahu Akbar. Nah, jangan Allahu Akbar. Nah, jangan begitu. Iya, begitu. Jadi ini yang muktamad, yang diajarkan oleh ulama-ulama. Walaupun tadi saya sampaikan yang mau pergi mana sih sebenarnya boleh. Ya, itu bukan berarti sholatnya nggak sah. Karena memang mengangkat tangan hukumnya sunnah. Yang paling penting Allahu Akbarnya dan khusyuknya. Nah seperti itu. Jadi kalau kita udah sampai mantep, qasad ta'arud ta'yin udah cukup. Allahu Akbar. Nah udah cukup begitu. Ya, jadi ada qasad, ada ta'arud ta'yin. Baca lafaz Allahu Akbar minimal ya 2 alif, 4 harokat. Walaupun paling panjangnya di beberapa kitab dijelaskan sampai 7 alif. 7 alif itu 14 harokat. Nah itu kalau lebih dari itu udah kagak sah, batal hukumnya. Tapi kalau di bawah 7 alif, 6 alif, 5 alif, 4 alif masih boleh. Tapi Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar yang bagus katanya ya kurang lebih 2 alif. Ya artinya 4 harokat udah cukup. Qasad ta'arud ta'yin. Allahu Akbar. Nah, begitu Ibu. Ya. Jadi kesimpulannya itulah yang namanya takbiratul ihram. Nah, sementara kalau takbir yang lainnya namanya takbir intiqal. Perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lainnya. Itu hanya hukumnya sunnah hayat. Ya, ada orang mau baca boleh, kagak baca juga boleh. Tapi sebaiknya baca. Karena itu termasuk sunnah hayat namanya. Dan itu panjangnya di ukurannya sampai ke tempat. Kalau kita dari diri mau sujud agak panjang. Allahu Akbar sampai sujud. Kalau udah sujud baru berhenti. Ya, kalau kita bangun Allahu Akbar. Oh dekat. Kalau dekat pendek aja takbirnya. Allahu Akbar. Kalau dari duduk mau sujud pendek juga Allahu Akbar. Tapi kalau dari sujud mau bangun kan panjang tuh.
Allahu Akbar. Nah, begitu caranya. Ya, jadi pertanyaan yang tadi disampaikan, jadi begitu cara kita takbiratul ihram. Ya, jadi nggak usah yang macam-macam dah. Kita diajarin nih sama Walid Ki Haji Asnawi Thohir, kalau kita takbiratul ihram tuh begitu. Allahu Akbar. Nah, begitu. Jadi pada saat kita taruh tangan, selesai barnya. Allah, mulainya dari sini. Dari mulai kita ngangkat. Allahu Akbar. Nah, cukup. Qasad ta'arud ta'in di situ udah ada. Nah, makanya ya itu mantap. Enggak usah was-was, enggak usah berkali-kali. Allah. Enggak jadi lagi. Jangan, biasain sekali aja. Allahu Akbar, sekali aja. Ya, sebab kadang-kadang ada orang ya berkali-kali. Ini terbiasa. Makanya disunahkan baca Qul a'udzu birabbin nas supaya enggak was-was kita. Mantep hati kita udah qasad ta'arud ta'in dapat, udah selesai. Begitu. Ya, jadi nanti kalau ada yang ngajarin macam-macam begini-begini, udah ikutin aja yang diajarkan oleh Walid Bapak Ki Haji Asnawi Thohir, begitu. Allahu Akbar. Dan di dalam kitab-kitab fikih begitu emang diajarinnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan ya yang paling penting niatnya mantap, qasad ta'arud ta'innya sudah ada. Nah, itu yang paling penting. Ya, jadi takbiratul ihram hukumnya rukun, sementara ngangkat tangannya itu adalah sunnah. Tapi yang paling bagus, yang mutamat seperti tadi yang diajarkan. Walaupun nanti ada perbedaan pendapat, nggak usah diributin. Ya, begitu. Kemudian ibu saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua nih, sebelum kita tutup dengan doa, kita dalam rangka penutupan pengajian, kemudian nanti kita pengen melaksanakan ziarah. Ya, saya sih pengennya ziarahnya nih bismillah, pengen gratis aja ibu. Ya, nggak usah pakai bayar. Ya, duitnya emang ada, insya Allah ntar ada. Nah, begitu. Jadi pengen ziarah, ngajak ibu-ibu ke Maulana Hasanuddin, Maulana Yusuf, sama yaitu Syekh Asnawi Caringin, 3. Kemudian mampir ke pondok pesantren At-Thariq Al-Muflihun. Nah, seperti itu. Ya, jadi ya ini mudah-mudahan nanti kita akan laksanakan pada ya waktunya setelah penutupan pengajian. Jadi udah santai Bu ya, udah santai aja. Ya. Kalau bisa yang ikut ya satu yang ngaji, ya yang aktif ngaji. Paling kagak ada gak 60 orang? 60 orang ada ya? Lebih ya? Semuanya ada berapa? 185. Wih, banyak banget ya. Iya. 185 berarti 3 bis. Iya. Jadi begini Ibu, kalau saya batasin gak enak. Takut bilang ya Ustaz saya kagak diajak. Nah, begitu. Jadi pengennya supaya yang mau ikut aja. Ya, cuma dibatasin waktunya pendaftaran. Begitu aja. Ya, pendaftarannya dicatat. Kalau selesai pendaftaran waktunya udah selesai, berarti dia nggak daftar, dianggap dia tidak mau ikut, bukan tidak diajak. Ya, jadi ya mungkin nanti diinformasikan biayanya 100.000 aja kali. Ya, 100.000 untuk ongkos mobilnya aja, nggak usah besar-besar. Kalau seandainya nanti ada kekurangan, insya Allah saya akan memberikan bantuan. Nah, begitu. Ya, jadi cukup 100.000 mobil. Tapi mobil yang bagus ya, mobil yang bagus.
Jangan kasihan ibu-ibu, wah ini mobil Ustaz begini banget. Ya, jadi mobil yang bagus. Ya, bukan mobil bisa ya. Boleh, pokoknya nggak dibatasin, cuma yang membatasi waktu pendaftaran. Nanti kita musyawarahkan kapan mulain pencatatan pendaftaran sampai akhir. Iya, kalau memang pengen masuk ke dalam, ya mobil yang 30 aja. Ya, 30 tinggal dikaliin aja. Ya, seandainya ikut semuanya 100 orang, 150 orang, nggak apa-apa. Ya, jadi jangan dibatasin, kasihan. Ya, karena mungkin ibu-ibu ada yang mau ikut. Ya, nanti kalau ya nggak diajak, ya takutnya ya jadi dosa. Nah, seperti itu. Iya. Jadi semuanya umum, tapi nanti harus mendaftar. Ya. Kalau sudah melewati waktu pendaftaran belum daftar, dianggap ya berarti dia nggak ikut. Jadi begitu ya Bu ya. Ya, insya Allah nanti kita melaksanakannya setelah penutupan pengajian. Ya, nanti saya lihat dulu jadwalnya tanggal berapa Bu ya. Ya, yang jelas pokoknya sekarang ya kita akan mengadakan acara ziarah ke Banten. Ya, ke Banten. Ya, kemudian 3 ulama besar yang akan kita ziarahi. Ya, kemudian kita mampir ke Pondok Pesantren At-Thoriq Al-Muflihun. Saya kira itu untuk terkait tanggalnya nanti saya lihat dulu Bu ya. Nanti saya lihat tanggalnya tanggal berapa, tapi biayanya hanya 100.000 rupiah saja. Ya, insya Allah dapat makan tuh, dapat makan. Ya, jadi jangan sampai lapar nanti. Ya, jadi tolong nanti panitia ya benar-benar memberikan yang terbaik, fasilitas yang terbaik buat ibu-ibu semuanya. Sekian, terima kasih. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Al-Fatihah latil kaniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Balakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.